Halo teman-teman, hari ini yang kita prediksi tentang perseteruan antara Natali dengan anak sambungnya yaitu Putri Dalina. Dibilang perseteruan kayaknya nggak cocok ya. Saya lebih suka kalau mereka ini ada ketidakcocokan di antara mereka berdua. Media sosial sangat ramai membahas tentang antara Natali dengan Putri Dalina. Nah, sebelum kita prediksi lebih lanjut, akan saya lihat dulu karakter mereka berdua ya teman-teman. Nah, karakter mereka berdua ini kalau saya lihat dari Natali dulu. Natali dulu ini orangnya terbuka. Dia juga jika ada sesuatu yang dirasa tidak cocok, dia bisa langsung bicara. Dia langsung bisa mengemukakan pendapatnya tanpa ada pemikiran yang matang. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak cocok, dia bisa langsung ngeceplosan. Tapi Natali ini kalau sudah ngomong, kalau sudah nyeplos, ya sampai di situ saja. Tidak ada perasaan-perasaan yang sampai berujung ke dendam. Karena dia sudah mengungkapkan sesuatunya, dia juga sudah terbuka, sehingga kalau sudah selesai bicara, kalau sudah selesai rame, ya udah selesai. Tidak sampai dipikirkan berlama-lama, ya. Tidak sampai mengintip di relung jiwanya. Beda halnya dengan Putri Dalina. Kalau Natali Holzer ini orangnya terbuka, kalau Putri Dalina ini orangnya tertutup. Segala sesuatunya dipendam. Kalau mau mengeluarkan sesuatu dipikir-pikir dulu. Nah, Putri Dalina ini orangnya serba perasaan dia ini. Mau apa-apa, nanti gimana seperti itu. Putri Dalina ini orangnya sangat halus jiwanya, sehingga kalau ada sesuatu yang mungkin Natali bicara, Natali kan terbuka, bicaranya ceplos-ceplos. Kadang-kadang ada perasaan yang mungkin menusuk Putri Dalina ini. Padahal Natali mungkin gak merasa itu menyudutkan atau merasa itu memojokkan. Cuman Putri Dalina ini kan perasaannya peka, sehingga ada rasa sakit yang dirasakan ya. Nah, rasa sakit yang dirasakan ini berhubung Putri Dalina ini orangnya perasa dan tertutup, jadinya akan bertumpuk-tumpuk yang pada akhirnya seperti gunung meletus. Nah, sebenarnya beda karakter ini yang membuat mereka ini sering terjadi perbedaan pandangan, juga ada miskomunikasi di sini. Nah, makanya makanya harus bisa saling memahami ya. Yang namanya ibu sambung itu tidak bisa mengganti posisi ibu kandung ya. Di sini harus difahami, ketika seseorang menikah dengan seorang pria yang memiliki anak, harus sudah menyadari kalau posisinya tidak akan bisa mengganti ibu kandung. Sehingga ketika ada sesuatu yang membuat dirinya, misalnya ada anak sambungnya yang begini yang begitu, dia tidak terlalu kecewa karena dari awal dia sudah menyadari bahwa posisinya tidak akan bisa menggantikan ibu kandung. Demikian juga Putri Dalina. Putri Dalina juga harus menyadari bagaimana perjuangan Natali Holzer ini dalam merawat adik-adiknya yang saat itu masih kecil ketika ditinggal mama kandungnya. Jadi perjuangan Natali ini kepada adik-adik Putri Dalina ini juga sangat bagus ya teman-teman. Makanya adik-adiknya juga lengket kepada Natali Holzer di sini. Seperti halnya kita saja loh ya. Kalau kita, misalnya kalian yang sudah menikah, kalau dimarahi ibu kandung, dimarahi kayak apapun, perasaan itu kayaknya nggak begitu sakit ya. Tapi kalau disentuh sedikit saja oleh mertua, rasanya itu sangat menusuk di hati. Nah, seperti itulah yang dirasakan oleh keluarga Kang Sule ini. Nah, kalau Natali Holzer mengingatkan Putri Dalina, tentunya lain penangkapannya saat dia diingatkan oleh ibu kandungnya. Jadi ada kondisi-kondisi di mana yang harus bisa dipahami di sini ya teman. Jangan semakin meruncing hanya karena beda karakter sehingga membuat mereka seperti saat ini. Merasa tidak dihargai, merasa begini. Yang intinya perasaan-perasaan itu
muncul dikarenakan sebenarnya beda karakter, satunya terbuka, nyeplos, satunya tertutup, segala sesuatunya dirasakan. Jadinya ya agak bertolak belakang antara kepribadian Natalie Holzer dengan kepribadian Putri Delina di sini. Baiklah, saya ungkap di sini bagaimanakah perasaan Natalie Holzer dulu terhadap Putri Delina. Dengan mengetahui hal ini tentunya akan ada solusi yang bisa dijalankan agar kedua orang ini bisa berbaikan kembali ya, bisa berbaikan kembali. Mari kita ungkap di sini teman-teman. Bagaimanakah perasaan Natalie Holzer saat ini? Apa yang dirasakan terhadap Putri Delina? Apa yang dirasakan terhadap Putri Delina? Saya ambil 5 ya. Sebenarnya Natalie ini sangat sayang juga loh kepada Putri Delina. Ada orang bercumbu ini bisa diartikan orang yang saling mengasihi, saling menyayangi. Tapi karena ada sesuatu hal, ada yang membuat semacam kondisi-kondisi yang menjadi seperti ini. Tapi harapan dari Natalie ini akan ada hari esok yang lebih baik, yang artinya akan ada kondisi saling pengertian antara Natalie dan Putri Delina. Ada harapan-harapan seperti itu, ya. Ada harapan-harapan seperti itu. Tapi di sini ada simbol orang melangkah yang selalu diikuti serigala, yang artinya bayang-bayang masa lalu ini selalu mengikuti langkah dari Natalie. Tapi ya itu bisa dimaklumi ya teman, yang namanya ibu itu sulit tergantikan oleh ibu sambung. Ibu kandung sulit tergantikan oleh ibu sambung. Makanya di sini apalagi ibu kandungnya sudah meninggal, akhirnya kenangan-kenangan itu, masa lalu itu masih saja mengintil di mana Natalie saat ini menjalankan hidupnya bersama Kang Sule. Yang artinya memori-memori dari Putri Delina terhadap ibunya yang begitu lekat, mungkin akan ada kondisi-kondisi di mana dia tanpa menyadari pada akhirnya ada penilaian-penilaian kok begini terhadap Natalie yang bisa diartikan membandingkan dengan kondisi ibunya saat itu. Nah, kondisi dari ibu kandung Putri Delina dengan kondisi Natalie ini memang berbeda jauh teman, beda jauh karakternya, dan karakter bawaan dari lahir itu sulit diubah. Yang namanya seseorang itu ada positif dan negatif sifatnya. Ketika sudah memutuskan untuk menerima sebagai ibu sambung, juga harus bisa menerima negatif dari sifatnya itu tadi ya, yang suka nyeplos tanpa pikir panjang karena memang karakternya seperti itu. Tapi sebenarnya Natalie ini sangat sayang kepada Putri Delina. Dan di sini karena adanya hal-hal yang semacam ini, Natalie merasa dirinya sebagai orang pihak ketiga di keluarga Kang Sule, apalagi terhadap Putri Delina ini. Kehadirannya kayaknya sebagai pihak ketiga, sebagai ibu sambung yang mungkin ada perasaan-perasaan yang tersakiti dan lain sebagainya, padahal Natalie sudah memberikan segala sesuatunya atau sudah memberikan perhatian kepada anak-anak Kang Sule dengan baik ya. Jadi seperti itu teman-teman, Natalie ternyata juga menyayangi dan mencintai Putri Delina. Dia berharap dia bisa diposisikan sebagai ibunya untuk saat ini, tapi ya harus juga menyadari Natalie ini bagaimanapun ibu yang kandungnya dari Putri Delina tidak akan tergantikan oleh ibu sambung oleh siapapun. Di sini harus bisa memahami. Dan mari kita ungkap di sini. Ada saran-saran apakah untuk Natalie ini dalam
menyikapi permasalahan dengan Putri Delina. Ada saran-saran apakah untuk Natali ini agar semoga perkara dengan Putri Delina bisa segera terselesaikan ya. Agak sulit memang teman-teman kalau beda karakter ya, beda sifat, kemudian harus saling berkomunikasi karena bisa dikatakan sudah satu keluarga. Masing-masing harus bisa saling menyadari jika berbeda sifat itu ya harus saling pengertian ya. Tidak bisa memaksakan kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Karena gimana ya, beda sifat dari lahir itu sangat sulit diubah. Sangat sulit diubah. Andai kata bisa diubah, itu prosesnya sangat panjang ya, sangat panjang. Apa yang harus dilakukan Natali dalam menyikapi perkara ini? Ada simbol, ada perbedaan-perbedaan di sini. Perbedaan-perbedaan yang mencolok jangan terlalu dikembangkan. Jadilah harus lebih mengoptimalkan persamaan-persamaan, perbedaan yang ada harus lebih dikecilkan. Jadi kalau ada situasi kondisi yang genting, jangan malah diperbesar kondisinya ya. Karena Natali ini agak sulit untuk menahan emosi orangnya. Makanya kalau ada sesuatu kecil, begitu dia tahu tidak berkenan di hati, langsung bisa nyeplos ya. Agak kurang bisa menahan diri. Selanjutnya, ada saran apakah? Ada simbol ratu bawa tongkat, tugas. Bagaimanapun juga Natali ini adalah ibu sambung dari Putri Delina. Sekalipun sebagai ibu sambung, menjaga anak-anak Kang Sule itu merupakan tugasnya ya, tugas dari seorang ibu. Jadi ibaratnya ada anak yang bandel, ibu ini harus bagaimana menyikapinya. Berhubung anak yang bandel ini anak yang sambung, bagaimana harus menyikapinya. Tentunya lebih harus hati-hati dalam ngobrol, dalam bicara, jangan terlalu kebawa emosi. Lain loh ya menyikapi anak kandung dengan anak sambung, itu lain. Menyikapi anak sambung itu serba salah, ibu sambungnya ini sangat serba salah, begini salah, begitu salah. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan Natali dalam menyikapi peristiwa ini? Ada simbol jantung ditusuk pedang. Jangan merasa tersakiti atas apa yang sudah terjadi. Sebelum memutuskan menikah dengan Kang Sule, pastinya sudah tahu masalah-masalah yang akan dihadapi bersama anak-anak Kang Sule. Dan Natali ini harus merangkul 4 anak sekaligus loh teman. Jadi nggak mudah buat Natali ini bisa memperhatikan satu persatu dari anak Kang Sule ya. Yang intinya jangan terlalu sakit hati dengan apa yang sudah terjadi antara Natali dengan Putri Delina. Karena di sini ada rasa sakit hati yang begitu dalam, merasa ditusuk dari belakang ya. Rasa sakit hati yang begitu dalam yang dialami oleh Natali ini. Selanjutnya, kartu yang nomor 4, ada nasihat apakah? Ada simbol penderitaan, menyelesaikan sebuah perkara. Jadi Natali ini benar-benar merasa terpuruk akibat dari perselisihan ini teman-teman. Sudah merasa ada simbol orang berantem ini, kemudian ada merasa ditusuk dari belakang. Di sini juga ada ingin keluar dari permasalahan ini. Tapi lagi-lagi ada simbol ratu bawa tongkat yang artinya dia sebagai ibu sambung mau nggak mau harus menghadapi hal ini. Jadi ibu sambung itu sulit teman-teman, begini salah, begitu salah. Selanjutnya nasihat apa lagi yang harus dilakukan Natali ini? Ada simbol pertumbuhan lambat. Masalah-masalah ini pada akhirnya akan membuat hubungan keharmonisan antara Natali dan Putri Delina melambat. Tapi di sini dinasehati jangan sampai hal itu terjadi. Sebagai ibu sambung, sekalipun kondisi yang seperti ini, adalah tugas dari Natali agar bisa hubungan dengan Putri Delina bisa membaik lagi. Karena bagaimanapun Natali adalah orang yang sebagai orang tua sambung saat ini memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya sekalipun itu anak sambung. Berusaha
untuk melekatkan kembali, untuk mengayomi kembali, sehingga perlambatan ini tidak akan terjadi. Seperti itu ya teman-teman, nasihat untuk Natalie Holzer. Kemudian akan saya buka untuk Putri Delina. Putri Delina ini pembawaannya sangat halus, sangat perasa hatinya, kemudian juga tertutup, segala sesuatunya lebih dipendam. Nah, apakah yang dirasakan Putri Delina saat ini terhadap Natalie sebagai ibu sambungnya? Apa yang dirasakan pada Natalie ya? Ada simbol semacam sebuah perjalanan. Kemudian saya ambil langsung aja 5 ya teman. Oh, sama-sama terpuruknya ini yang dirasakan ini antara Putri Delina dan Natalie. Natalie juga ada perasaan sakit hati, Putri Delina juga begitu ya. Ada sebuah perjalanan. Perjalanan ini berharap dengan adanya ibu sambung kondisinya bisa membaik. Tapi ada hal-hal yang nggak bisa kita pungkiri, yang menyatukan dua hati itu sangat sulit, apalagi sifat mereka berbeda, bertolak belakang. Selanjutnya di sini ada simbol orang terkurung, yang artinya Putri Delina ini merasa agak putus asa dalam menghadapi hidupnya yang ada kaitannya dengan Natalie. Tapi di sini jangan putus asa, karena harus melangkah, hidup itu maju melangkah. Apalagi Natalie ini sebagai ibu sambung, sebagai istri dari ayahnya, apalagi sudah memiliki anak, mau nggak mau harus ada terjalin hubungan yang lebih baik. Dan ada menara putus ya. Menara putus ini ada kondisi-kondisi yang membuat hubungan mereka ini jadi seperti ini. Beda karakter, beda pandangan, beda sifat, itu sangat sulit untuk menyatu, ibaratnya air dan minyak ya teman-teman. Jadi harus saling menyadari. Kemudian di sini ada simbol ini. Nggak bisa dipungkiri ya, nggak bisa dipungkiri. Hadirnya Natalie Holzer ini tidak bisa menggantikan ibu kandungnya. Rasa sayang Putri Delina pada Natalie Holzer tidak sebesar rasa sayang kepada ibu kandungnya. Sebenarnya hal ini juga harus bisa dimaklumi. Hal yang wajar ini ya. Jangan dijadikan sebagai sesuatu masalah yang besar. Karena hal inilah ada simbol ini, di mana Putri Delina merasa kondisinya saat ini agak terpuruk, agak ada emosi yang meletup-meletup dikarenakan hal-hal yang seperti ini. Jadi sesuatu yang wajar sebenarnya ketika seseorang anak tidak bisa menggantikan kedudukan ibu kandungnya, sekalipun ibu kandungnya ini sudah meninggal. Nah, di sini makanya di sini rasa cinta atau rasa kasih rasa kasih Putri Delina kepada Natalie Holzer tidak sebesar rasa kasihnya kepada ibu kandungnya, ya. Seperti itu ya perasaan dari Putri Delina saat ini, dia merasa putus asa. Jadi perlu dukungan, perlu support, jangan menghakimi, jangan ada pro dan kontra, karena di sini adalah masalah keluarga, harus kita support agar kedua belah pihak bisa saling berangkulan kembali, bisa saling memaafkan ya teman-teman, karena mereka sudah satu keluarga. Kemudian ada nasihat apakah untuk Putri Delina ini? Ada nasihat apakah untuk Putri Delina ini? Nasihat apakah untuk Putri Delina? Oh, jangan merasa berat terbebani dengan masalah-masalah yang ada. Selanjutnya, ada kekecewaan di sini ya, sama-sama kecewa, sama-sama tersakiti. Kemudian ada simbol seseorang berjalan yang selalu dibuntuti masalah. Selanjutnya ada simbol ratu membawa cangkir. Dan kemudian ada simbol bintang di sini. Semoga ada kondisi yang membaik ya teman. Jadi baik Natalie maupun Putri Delina saat ini hatinya sedang sakit, sedang terjapik-japik. Putri Delina sampai putus asa menghadapi perkara ini.
Dan dia merasa perjalanan hidupnya saat ini begitu berat yang dia rasakan. Dia merasa tersakiti dengan apa yang terjadi saat ini, apalagi sudah di-open di publik ya. Pastinya akan ada pro dan kontra yang terjadi, dan itu semakin memberatkan jiwa psikologisnya baik buat Natalie maupun untuk Putri Delina. Dan masalah-masalah ini sebenarnya akan berlanjut terus nanti, akan mengikuti terus ya teman-teman. Karena apa ya? Kalau Putri Delina tidak bisa menerima kehadiran Natalie dengan Legowo, yang terjadi akan ada masalah-masalah terus, akan ada gesekan-gesekan terus. Makanya di sini baik Natalie sebagai ibu sambung maupun Putri Delina sebagai putri sambung harus bisa saling legowo, menerima kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan tidak bisa memaksakan kamu harus begini, karena karakter bawaan lahir itu sangat sulit untuk dirubah. Satunya kalau ngomong jeplos-jeplos, tidak bisa kurang bisa mengendalikan emosinya Natalie ini. Begitu ada masalah langsung plus. Selanjutnya kalau untuk Putri Delina ini orangnya tertutup, ketika ada masalah dia lebih bergelut sendiri dengan jiwanya, dengan hatinya, kemudian semakin menumpuk yang pada akhirnya ketika tidak tertahan akhirnya seperti gunung meletus, amarahnya meletus ya. Selanjutnya di sini ada simbol seorang ratu. Ya, seorang ratu yang bisa diartikan begini teman-teman ya. Putri Delina ini harus bisa melihat kenyataan yang ada, di mana ibu kandungnya kan sudah tiada. Itu masih sebagai historis atau masih sebagai sejarah di dalam hidupnya. Yang harus dilakukan adalah bisa menerima kehadiran Natalie ini dengan legowo. Karena bagaimanapun Natalie ini ibu sambungnya saat ini di dunia nyata saat ini, yang sudah menikah dengan ayahnya, dan adik-adiknya pun juga sudah dirawat oleh Natalie dengan baik. Di sini harus ada kelegowoan ya, karena ibu sambung ini harus merangkul 4 anak sambung loh ya. Sangat sulit, mana yang harus saya perhatikan. Apalagi Natalie ini usianya juga masih muda. Untuk bisa merangkul 4 anak pastinya akan ada kesulitan. Yang harus dipikirkan Putri Delina adalah yang penting Natalie ini baik buat adik-adiknya, terutama adik ragilnya yang sangat begitu merindukan sosok ibu. Nah, kalau Putri Delina ini kan sudah dewasa, sudah bisa berpikir, sudah bisa menatap ke depan, adik-adiknya ini masih bergantung pada orang tuanya loh ya. Jadi kehadiran Natalie ini sangat-sangat membantu untuk tumbuh kembang adik-adiknya, untuk menjaga adik-adiknya. Dan itu juga harus difahami. Dengan kelegowoan itu menerima kehadiran Natalie, akan ada kondisi-kondisi yang bisa membaik ke depannya ya. Akan ada kondisi-kondisi yang bisa membaik. Terus jangan selalu membanding-bandingkan antara ibu sambung dengan ibu kandung. Itu nggak boleh. Ya nggak boleh. Boleh membanding-bandingkan, tapi simpanlah di dalam hati ya. Simpan di dalam hati, jangan sampai terucap keluar. Itu kurang bagus. Bagaimanapun Natalie juga akan tersinggung jika mengetahui akan hal itu. Yang intinya kedua belah pihak harus bisa menjaga perasaan satu sama lain. Tapi kedua belah pihak juga harus saling mengerti, karena di sini sifat karakternya berbeda, jadi akan ada gesekan-gesekan baik sekarang maupun ke depannya. Tapi ketika saling menyadari, tentunya gesekan-gesekan itu bisa diminimkan ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman untuk Natalie dengan Putri Delina, semoga ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi hubungan mereka berdua. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.